Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini saya bisa berbagi kembali tentang kajian-kajian materi ekonomi. Dan video kali ini merupakan bagian pertama dari beberapa video ke depan yang akan di-share dengan tema perdagangan internasional bagian pertama. Ada 4 kajian yang akan dibahas pada video kali ini. Pertama adalah pengertian, yang keduanya adalah manfaat, yang ketiganya adalah faktor pendorong, dan yang terakhir adalah faktor penghambat dari perdagangan internasional. Kajian materi ini ada di buku saya yang saya tulis ini, buku ekonomi terbitan Grafindo untuk seri kedua atau untuk kelas 11. Di bab 9 di situ ada dibahas tentang perdagangan internasional, dan 4 materi ini ada di bagian awal dari bab 9 tersebut. Sebelum masuk ke materi, coba kita amati dulu ekonomi thinking skill nih. Ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana perdagangan internasional itu bisa terjadi ya. Jepang memproduksi kendaraan bermotor. Kita ketahui terkenal sekali produk-produk Jepang, kendaraan bermotor. Orang Indonesia memproduksi produk tekstil dan pertanian. Ya, Jepang memproduksi kendaraan bermotor, Indonesia memproduksi tekstil dan pertanian. Nah, orang Jepang membutuhkan produk tekstil dan produk pertanian. Masyarakatnya itu butuh itu untuk memenuhi kebutuhannya. Orang Indonesia memiliki kebutuhan motor dan mobil untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, tekstil dan produk pertanian diproduksi Indonesia yang dibutuhkan oleh masyarakat Jepang, orang Jepang. Kendaraan bermotor yang dibutuhkan Indonesia diproduksi oleh orang Jepang. Nah, kondisi semacam ini memicu terjadinya perdagangan internasional, ya, memicu terjadi proses pertukaran ekspor impor yang kita kenal dengan perdagangan internasional. Berikutnya, apa itu perdagangan internasional sesungguhnya? Perdagangan internasional itu dapat diartikan sebagai aktivitas transaksi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi lintas negara dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Nah, ini pertama. Jadi aktivitas transaksi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi lintas negara, berbeda negara ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Aktivitas ekonomi tersebut diwujudkan dalam bentuk transaksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masing-masing pelaku ekonomi lintas negara. Nah, ini jadi aktivitas tersebut diwujudkan dalam bentuk transaksi barang dan jasa, pertukaran, ekspor impor kita kenal. Pelaku ekonomi tersebut meliputi pemerintah dan swasta. Swasta itu bisa perorangan, bisa juga badan, CP, PT, yayasan, dan lain sebagainya. Ya, itu salah satu pengertian perdagangan internasional yang bisa menjadi alternatif referensi bagi kita untuk memahami apa itu perdagangan internasional. Pengertian lainnya, untuk menambah hasanah pengetahuan kita, apa sesungguhnya ekonomi perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional dapat diartikan pula sebagai kegiatan tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih dengan tujuan keuntungan. Jadi pelakunya bisa dua negara atau lebih, ya, bisa dua negara atau lebih dengan tujuannya untuk mendapat keuntungan masing-masing. Baik keuntungan berupa satuan moneter, ya, uang, maupun keuntungan terpenuhinya kebutuhan masing-masing yang melakukan transaksi. Perdagangan internasional tidak lepas dari kegiatan jual beli barang dan jasa yang kita kenal dengan ekspor dan impor. Nah, ekspor dan impor. Ekspor pengiriman barang ke luar negeri, impor pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri, atau pembelian barang dari luar negeri. Pelakunya disebut dengan eksportir dan importir. Ini lebih rincinya
apa sesungguhnya manfaat dari perdagangan internasional? Yang pertama adalah menjaga stabilitas harga. Ya, ini jelas ya. Jadi harga itu berkaitan dengan jumlah barang. Ketika jumlah barang stabil, maka harga akan stabil. Ketika di dalam negeri misal stok beras kurang, maka akan memicu kenaikan harga beras. Supaya tidak terjadi kenaikan harga beras, pemerintah biasanya impor dari luar negeri, sehingga pasokan beras terjaga. Kalau pasokan beras terjaga, jumlah persediaan beras terjaga di dalam negeri, maka otomatis harga beras tersebut akan terjaga, akan stabil. Itu manfaat pertama dari perdagangan internasional. Yang kedua, menambah devisa negara. Ya, devisa itu berupa alat pembayaran internasional. Bisa berupa falas, valuta asing, bisa berupa emas atau bentuk yang lain. Itu devisa. Ketika terjadi ekspor, maka akan menghasilkan devisa. Ya, kita menjual barang ke luar negeri, pihak luar negeri membayarnya dengan valuta asing, dengan mata uang asing. Mata uang asing tersebut akan menjadi devisa bagi negara. Kalau impor, kebalikannya akan mengurangi devisa. Jadi poin kedua ini menambah devisa dari perdagangan internasional, khususnya dari kegiatan ekspor. Yang berikutnya memperluas lapangan kerja. Ketika terjadi ekspor besar-besaran, berarti terjadi produksi barang di dalam negeri besar-besaran. Ya, ketika kondisi demikian, berarti ada penyerapan tenaga kerja. Ya, ada lapangan kerja yang luas untuk memproduksi barang-barang yang diminta oleh luar negeri yang akan diekspor, kualitas ekspor. Produksi barang-barang ekspor akan menciptakan lapangan kerja bagi para angkatan kerja di dalam negeri yang belum mendapat pekerjaan. Berikutnya, transfer teknologi. Ketika terjadi ekspor impor barang, contoh misalkan smartphone. Dengan adanya smartphone dari Cina, dari Korea, maka orang Indonesia menjadi pintar dalam mengoperasikan smartphone. Jadi bisa mengedit video dengan smartphone. Jadi bisa video konferensi dengan smartphone. Transfer teknologi. Jadi ada muncul servis-servis smartphone. Orang Indonesia bisa membuka servis perbaikan smartphone gara-gara ada ekspor impor smartphone. Mobil juga demikian. Jadi banyak bengkel di Indonesia. Jadi banyak montir di Indonesia. Transfer teknologi. Yang berikutnya memperluas pasar bagi barang hasil produksi dalam negeri. Jelas. Jadi Indonesia misalkan produksi tekstil, produksi tahu tempe. Ketika ada ekspor, ketika ada perdagangan luar negeri, maka tekstil dan tahu tempe Indonesia itu bisa dipasarkan ke luar negeri, ya, ke luar negeri. Ketika UKM kita, usaha kecil menengah kita punya produk yang tersertifikasi berkualitas bagus, maka apalagi sekarang marketnya pemasarannya adalah secara virtual, ya, bisa melampaui batas pasar negara, sehingga produk-produk usaha kecil menengah pun itu pasarnya bisa sampai ke luar negeri. Jadi memperluas pasar bagi barang hasil produksi dalam negeri. Itu manfaat berikutnya dari perdagangan internasional. Berikutnya adalah peningkatan kualitas atau mutu produk. Biasanya barang-barang yang akan diekspor itu barang-barang yang memenuhi kualifikasi atau syarat-syarat tertentu. Barang-barang kualitas ekspor biasanya barang-barang yang bagus. Sehingga kalau diekspor, produksi dalam negeri akan memicu kualitasnya, meningkatkan kualitasnya agar bisa lolos quality control, agar bisa lolos dalam proses ekspornya. Jadi jelas kalau ada ekspor dan impor, itu akan memicu peningkatan kualitas produk. Yang berikutnya adalah meningkatkan daya saing negara di dunia internasional. Ketika suatu negara banyak memasarkan produknya di pasar luar negeri, maka itu akan meningkatkan daya saing negara tersebut. Ya. Ketika suatu negara banyak mendapatkan devisa dari ekspor, maka
negara tersebut akan memiliki daya saing di dunia internasional. Berikutnya, mempererat persahabatan antar negara. Dan Indonesia dengan Jepang karena sering bertransaksi, sering ekspor impor, maka Indonesia dengan Jepang bersahabat. Indonesia dengan Cina bersahabat, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Arab Saudi bersahabat. Pintu persahabatan itu bisa dimulai karena seringnya kegiatan ekspor dan impor. Berikutnya, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kalau ada ekspor dan impor, itu akan menyumbangkan pendapatan nasional, ya, akan menjadi bagian dari penyumbang pendapatan nasional dari konsumsi, dari investasi, dari government expenditure, dari ekspor impor, itu akan terakumulasi menjadi pendapatan nasional. Pertambahan pendapatan nasional akan merepresentasikan, akan menunjukkan, ya, terjadinya kenaikan pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan persentase kenaikan dari pendapatan nasional. Ketika terjadi kenaikan di ekspor impor sebagai bagian dari, ya, bagian dari pendapatan nasional, maka otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Itu manfaat dari perdagangan internasional. Nah, berikutnya, kenapa terjadi perdagangan internasional? Tentu ada faktor pendorongnya. Faktor pendorong yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, ada timah, ada emas, ada batu bara dan sebagainya. Singapura tidak punya itu, maka terjadi pertukaran. Perbedaan sumber daya manusia. Jepang memiliki SDM kualitas tinggi untuk memproduksi otomotif, Indonesia tidak, maka terjadi pertukaran. Keuntungan dari adanya spesialisasi. Indonesia spesialisasi misalkan di tekstil, di pertanian, Jepang di otomotif, terjadi pertukaran. Selera Indonesia, selera misalkan dengan apel luar negeri New Zealand. Orang New Zealand punya selera dengan apel Malang di Indonesia misalnya. Ada perbedaan selera seperti itu bisa mendorong terjadinya pertukaran. Indonesia masyarakat muslim selera dengan kurma, maka kurma bisa diimpor dari Arab Saudi atau diekspor oleh Arab Saudi ke Indonesia. Perbedaan teknologi, ya, perbedaan teknologi contohnya adalah kita tidak memiliki teknologi tinggi untuk mesin-mesin berat, ya, sedangkan Jerman punya. Terjadilah pertukaran. Kita tidak memiliki produksi teknologi untuk pesawat terbang. Amerika punya misalkan, sehingga terjadi yang namanya perdagangan internasional. Kemampuan suatu negara memproduksi barang dan jasa terbatas. Nah, karena terbatas maka stoknya kurang. Kalau stoknya terbatas akan memicu kenaikan harga. Supaya harga bisa dikendalikan, maka negara tersebut bisa mengimpor barang tersebut dari luar negeri sehingga stoknya menjadi stabil. Perbedaan biaya produksi. Indonesia kalau memaksakan memproduksi mobil sendiri, harganya akan mahal. Karena bahan baku tidak memiliki, SDM-nya tentunya tidak banyak yang bisa membuat motor, sehingga kalau memproduksi motor sendiri biayanya akan tinggi. Daripada memproduksi sendiri dengan biaya tinggi, mendingan impor dari Jepang. Misalkan seperti itu. Tapi Jepang kalau memproduksi barang-barang yang tidak bisa Jepang, misalkan pertanian, ya, atau misalkan tekstil, kalau memproduksi mereka akan biaya tinggi. Kalau Indonesia lebih murah karena bahan baku banyak, sumber alam kita banyak untuk itu, sehingga perbedaan biaya produksi itu melahirkan pertukaran antara Jepang dan Indonesia misalnya. Kemudian perbedaan sosial dan kebudayaan. Nah, ini juga bisa menjadi faktor pemicu pendorong terjadinya perdagangan internasional karena aspek sosial kemasyarakatan, aspek budaya, aspek seni, ya, bisa mendorong terjadinya perdagangan internasional. Itu faktor pendorong perdagangan internasional. Nah, selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat. Kita kelompokkan menjadi dua, ya. Ada hambatan yang sifatnya tarif, ada hambatan yang sifatnya non tarif. Yang berupa tarif itu contohnya hambatannya adalah pajak. Pajak biasanya menjadi faktor penghambat adanya perdagangan internasional, ya, karena dengan pajak akan menambah variabel pembentuk harga. Harganya akan mahal. Kalau harga mahal tidak punya daya saing, sehingga tidak bisa terjadinya ekspor impor. Nah, karena di pasar produk tersebut mahal tidak bisa diterima. Nah, jadi tarif pajak bisa
menjadi faktor penghambat dari perdagangan internasional. Pajak impor, pajak ekspor, ya, dan lain sebagainya. Itu tarif, kuota dan sebagainya. Kemudian hambatan non tarif, misalnya pembatasan spesifik atas perdagangan cukai dan produk dan prosedur masuk administrasi, persyaratan standar produk, kesehatan, keamanan, kualitas, kebijakan dan regulasi pemerintah dan perdagangan ekspor dan impor, perbedaan mata uang antar negara, kualitas sumber daya yang rendah, risiko pembayaran antar negara. Nah, ini hambatan non tarif. Jadi di samping faktor pendorong tadi itu ada juga faktor penghambat untuk terjadinya perdagangan internasional. Ya. Nah, berikutnya bentuk dari perdagangan internasional itu apa? Inti dari perdagangan internasional itu adalah ekspor dan impor. Ekspor itu pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri, pelaku yang disebut dengan eksportir. Impor itu pembelian barang dari luar negeri ke dalam negeri, pelaku ini disebut dengan importir. Atau pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri, pelaku ini disebut dengan importir. Itu bentuk dari perdagangan internasional. Berikutnya contoh nih, contoh ekspor. Indonesia melakukan ekspor produk pertanian ke beberapa negara di Asia dan Eropa. Ini contohnya ya. Ada 8 produk ekspor pertanian terbesar Indonesia ke beberapa negara yang lainnya. Yang terbesar itu adalah kopi. Indonesia terkenal dengan sumber alamnya dan kopinya. Kopi Indonesia itu sudah merambah ke berbagai negara Asia dan Eropa. Selain kopi ada juga kacang-kacangan, ada juga di situ jagung, ya ada juga lada, kakao dan sebagainya. Itu contoh dari kegiatan ekspor Indonesia ke beberapa negara di Asia dan Eropa. Impor contohnya beras. Indonesia melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri dan kesediaan beras dalam negeri. Beras ini adalah kebutuhan primer, beras ini adalah kebutuhan daruriyah, kebutuhan pokok. Maka kalau stoknya kurang akan memicu kenaikan harga. Kalau harga beras naik biasanya memicu kenaikan harga barang-barang yang lainnya. Sehingga terjadi apa yang disebut dengan inflasi. Sehingga stok beras yang betul-betul terjaga. Untuk menjaga stok beras, selain mengandalkan produksi dalam negeri, biasanya pemerintah melakukan impor. Impor beras ini dilakukan oleh Indonesia, walaupun Indonesia negara pertanian, tapi untuk menjaga persediaan dan kebutuhan beras dalam negeri, pemerintah melakukan impor beras. Ini contoh dari kegiatan impor. Ini rekomendasi buku. Jika para penonton semua membutuhkan penjelasan lebih jauh, materi tentang apa yang saya jelaskan itu ada di buku yang kedua ini. Ini buku terbitan Grafindo yang saya tulis. Ada 1, 2, 3 dan materi kali ini ada di buku yang kedua. Terakhir, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, kalau ada komentar tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekiranya bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman terbaik saudara penonton semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.